Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Korvason mengkonfirmasi bahwa mereka akan tetap menghadiri derby Milan melawan Inter meskipun ada beberapa perselisihan. Ultras garis keras AC Milan membagikan sebuah pernyataan tentang keputusan mereka yang akan mendukung klub saat menghadapi musuh bebuyutan di San Siro. Berikut beberapa pengumuman Korvason Milano. Lebih kuat dari mereka yang menginginkan kita mati. Minggu ini kami menyaksikan episode terbaru dari Repression tanpa pembenaran yang melanda kurva kami. Tapi mari kita lanjutkan secara berurutan karena perlu menjelaskan poin demi poin manuver yang bertujuan untuk menghancurkan salah satu realitas agregatif terbesar di kota kita. Faktanya setelah penyelidikan kedua kurva yang ingin menempatkan manajemen dan momen-momen yang sama sekali berbeda, perburuan penyihir yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai dan bertujuan untuk menghapus gerakan Ultras Milan. Berikut poin-poin yang diajukan Ultras. Poin terakhir itu luar biasa dan memalukan karena sebelum memproduksi materi baru dan menghabiskan ribuan euro yang dibiayai menggunakan uang pribadi anggota Ultras, kami meminta AC Milan untuk otorisasi resmi tentang masalah ini, justru untuk menghindari diskusi lebih lanjut. Jadi malam ini, suara kuat dari tembok hitam akan terus dihancurkan beberapa orang tetapi menentang akan diangkat dengan keras. Karena hari ini kami tidak ingin meninggalkan pelatih dan tim sendirian yang sama sekali tidak bersalah dengan urusan ini. Tidak seperti manajemen yang tidak hadir, tidak bergerak, dan tidak berguna. Maju bersama, selalu kuat. Tulisnya. AC Milan dan Inter akan kembali bersaing di pasar transfer dan kiper Cagliari adalah buruan kedua klub. Calciomercato.com melaporkan bahwa Elia Caprile telah menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di Serie A paruh pertama musim ini. Meskipun dia juga membuat sebuah kesalahan saat Genoa membuat gol penyeimbang dalam drama 6 gol di markas Cagliari akhir pekan kemarin. Mantan kiper Napoli itu datang dipermanenkan musim panas kemarin dengan biaya hanya 8 juta euro dan sekarang dia telah menjelma menjadi kiper yang paling dicari saat ini. Sekarang Milan dan Inter disebutkan telah memasukkan nama Caprile ke dalam daftar buruan mereka untuk musim panas mendatang. Nerazzurri telah memantau situasi Caprile dalam beberapa bulan terakhir, sedangkan Rossoneri sedang mengevaluasi beberapa pilihan penjaga gawang mengingat kontrak Mike Mignon akan segera berakhir pada musim ini. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda adanya kemajuan dalam pembaruan kontrak. Produk kiper Italia tetap menjadi salah satu yang paling menarik saat ini dan menghasilkan nama-nama seperti Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Meret, dan sekarang Caprile. Namun Cagliari tampaknya tidak akan bergeming jika tawaran yang hadir di atas meja kurang dari 25 juta euro. Derby Inter versus AC Milan tadi malam menghasilkan rekor untuk pertandingan dengan penghasilan tertinggi dalam sejarah Serie A. Gazzetta dello Sport menuliskan bahwa derby Milan tadi malam menghasilkan lebih dari 8 juta euro. San Siro pun kedatangan 30 penyiar di lebih dari 200 negara, lebih dari 250 jurnalis, dan 50 fotografer terakreditasi yang hadir. Pertandingan tadi malam akan mencetak rekor box office Serie A yang baru. Di tribun selain Presiden Lega Serie A, Ezio Simonelli dan pelatih Italia yaitu Rino Gattuso juga banyak mantan pemain yang akan hadir, terutama dari sisi Nerazzurri karena mereka menjadi tuan rumah. Mantan pemain seperti Toldo, Zenga, Cruz, Cordoba, Samuel, Cambiaso, Silvestre, Ventola, Galante, Berti, dan Muraro akan berada di San Siro. Dan begitu pula dengan Sergio dari sisi Rossoneri. Selain itu juga ada mantan pemain seperti Christian Vieri dan Massimo Ambrosini yang akan menjadi tamu spesial Gigi Buffon. Kemudian pertandingan akan diwarnai oleh teknologi RevCam dan RobiCam. Lalu sebelum pertandingan, gambar dari para penggemar di tribun akan ditampilkan pada layar raksasa stadion sehingga menciptakan Philadelphia Friendscam. AC Milan bungkam Inter di hadapan lebih dari 70.000 pasang mata meskipun diserang habis-habisan sepanjang laga. Babak pertama dimulai. Milan memulai babak pertama dengan bermain bertahan dan memberikan ruang bagi para pemain Inter untuk menguasai bola. Bahkan Inter sempat membuat 2 kali tendangan berbahaya, tetapi beruntung gawang Mike Mignon masih aman karena hanya membentur tiang gawang. Beberapa pemain tidak bermain dalam performa terbaiknya seperti Yusuf Fofana yang terlihat keluar dari posisinya dan bahkan malas untuk mengejar bola. Selain itu Luka Modric juga benar-benar dijaga
dijaga ketat oleh para pemain Inter sepanjang babak pertama. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, permainan Milan mulai membaik dan bahkan pada menit ke-54 mereka mampu membuka skor bermula dari pergerakan hebat Fofana yang kemudian bola diteruskan ke Saelemaekers yang melepaskan tendangan keras. Christian Pulisic yang berada di waktu dan tempat yang tepat pun tinggal melakukan tap in melalui bola muntah hasil tendangan Saelemaekers. Skor 0-1 untuk keunggulan Diavolo. Setelah gol tersebut, Milan bermain pragmatis dan benar-benar memberikan hampir 3/4 lapangan untuk Inter. Bukti Nerazzurri mampu mengoleksi penguasaan bola hingga 64% berbanding 36%, serta mereka juga total melepaskan 16 tembakan dan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sebenarnya Inter memiliki peluang besar untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-72 karena wasit Simone Souza menunjuk titik putih setelah melakukan peninjauan VAR terhadap pelanggaran yang dilakukan Strahinja Pavlovic. Namun Mike Mignon mampu menggagalkan penalti yang dilepaskan oleh si pengkhianat Hakan Çalhanoğlu. Skor 0-1 tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Rossoneri merengsek naik ke posisi kedua klasemen sementara Serie A dan hanya terpaut 2 poin dari AS Roma yang berada di puncak klasemen. Rossoneri wajib menjaga konsistensi hingga akhir musim dan menghindari kehilangan poin dari tim-tim di bawah mereka jika memang ingin mengunci Scudetto di akhir musim. AC Milan amankan kemenangan penting dalam derby della Madonnina atas Inter dan Mike Mignon menjadi pahlawan pada laga tersebut. Satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut adalah yang dicetak oleh Christian Pulisic setelah melakukan tap in pada bola rebound hasil tendangan keras Alexis Saelemaekers. Gol tersebut sudah cukup membawa Rossoneri mengamankan 3 poin dari tangan si ular. Namun semua itu tidak akan terjadi jika Mignon tidak tampil luar biasa seperti tadi malam. Kiper Prancis itu melakukan penyelamatan fenomenal saat menepis tendangan Lautaro Martinez di dalam kotak penalti jelang berakhirnya babak pertama. Pada 20 menit terakhir babak kedua, Nerazzurri mendapatkan voucher penalti setelah Marcus Thuram mengerang kesakitan dan berguling di dalam kotak penalti Milan. Wasit yang meninjau VAR pun memberikan penalti, namun tendangan penalti dari Siki yang katanya gelandang terbaik di dunia dengan mudahnya dibaca oleh Mignon dan memastikan skor 0-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Mike Mignon menjadi pahlawan saat AC Milan mengalahkan Inter, tetapi dia menegaskan bahwa tim harus fokus di setiap pertandingan. Mignon dianugerahi penghargaan MVP setelah peluit panjang dan dia diwawancarai oleh DAZN tentang pendapatnya terhadap pertandingan tersebut. Komentar kiper Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Semuanya favorit saya, masing-masing berperan penting untuk menjaga clean sheet. Kami semua menderita bersama, tetapi ketika kami bermain seperti ini, kami bisa mendapatkan hasil positif. Kami harus terus maju dan terus bekerja. Seharusnya kita tidak membuat perbandingan tentang penyelamatan penalti saya dan Tatarusanu. Ini positif untuk malam ini, tetapi masih banyak pertandingan. Kami perlu mengamankan hal-hal positif ini untuk terus bekerja dan bergerak maju. Ungkapnya. Christian Pulisic menegaskan bahwa Mike Mignon adalah pemain yang pantas mendapatkan penghargaan MVP dalam laga derby tadi malam. Pulisic diwawancarai oleh DAZN setelah peluit panjang dibunyikan dan dia berbicara tentang sang rival serta penghargaan untuk Mignon. Komentarnya disampaikan melalui Milan News. Ya, Mike adalah MVP 100%. Saya hanya mencetak gol mudah, tapi dia mungkin membuat 10 penyelamatan. Itu tugas saya harus mencetak gol. Saya berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Kami bermain baik melawan tim besar, tetapi kami harus mempertahankan level ini ketika bermain melawan tim lain juga. Ungkapnya. Paolo Scaroni menegaskan bahwa dia optimis tentang AC Milan dan senang dengan kemajuan terkait pembangunan stadion yang baru. Scaroni bersama BP Marotta diwawancarai oleh DAZN sebelum kick-off pertandingan derby della Madonnina yang dimenangkan oleh Rossoneri. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan Press. Kami sudah berbagi stadion untuk waktu yang lama. Hari ini kami memilikinya, tetapi kami telah mengelolanya bersama-sama selama bertahun-tahun. Kami melalui proses panjang bersama untuk mencapai pembelian, tetapi hal-hal baik selalu membutuhkan waktu. Kami sangat senang dengan apa yang telah kami capai. Stadion baru harus menjadi ikonik seperti stadion saat ini, di mana klub-klub telah menikmati begitu banyak kesuksesan. Kami telah bekerja untuk membuat tim kami kompetitif dan saya pikir kami telah berhasil. Seperti yang dikatakan Max Allegri, poin pada bulan Maret yang menentukan. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan, tetapi kami percaya diri dan optimis. Kami telah membangun banyak kesepakatan dengan Inter di sekitar stadion, tetapi akan ada banyak persaingan selama 1,5 jam ke depan. Ungkapnya. Lukas Biglia beberkan informasi menarik tentang Zlatan Ibrahimovic dan pemotongan gaji saat Covid. Biglia diwawancarai oleh Dirita.it dan dia menceritakan tentang karirnya sebagai pemain serta transisi menjadi pelatih. Dia juga menegaskan bahwa tidak menutup pintu kembali bekerja di Italia. Berikut komentarnya disampaikan melalui calciomercato.com. Tiba malam sebelumnya setelah 2 hari yang sangat intens. Keesokan harinya saya mengikuti tes di Milan Lab. Tes yang sangat berat secara fisik dan setelah hampir 40 hari liburan tanpa pelatihan khusus. Saya membawa banyak stres dan saya bahkan
muntah di akhir sesi. Dalam perjalanan pulang, seseorang yang bahkan tidak akan saya sebut sebagai penggemar datang dan meminta saya untuk menyapa. Saya mengatakan bahwa Forza Lazio telah tercatat dalam sejarah, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebelumnya. Suatu kesempatan, Ibrahimovic dengan tegas menegur Gabia setelah kesalahan dan dia pun bereaksi. Zlatan melakukannya justru untuk menonjolkan karakter rekan satu timnya dan setelah tanggapan Gabia, dia berkata kepadanya, "Itu dia, itulah yang ingin saya lihat dari Anda." Lama setelah kedatangannya, pandemi Covid pecah dan desas-desus mulai beredar di dalam klub bahwa upah akan dikurangi. Reaksi saya jelas, saya bermain untuk AC Milan asuhan Berlusconi dan saya tidak berniat menyerahkan €1 pun. Bagi saya, Anda bahkan bisa bangkrut. Ungkapnya.